menganalisis manfaat menghindari perilaku atau sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur, dan juga hasad. Oke, baik Bu Isaroh, materinya berarti tentang manfaat menghindari perbuatan tercela ya. Seperti tadi berfoya-foya, hasad, dan yang kedua tadi yakni itu ya, riya gitu. Baik. Selanjutnya kemudian area pengembangan yang ingin Bu Isaroh sampaikan pada sesi observasi kita nanti apa Ibu Isaroh? Area pengembangan sendiri yang ingin saya kembangkan untuk siswa saya di kelas 10 nanti, yaitu saya lebih kepada keterampilan siswa untuk bisa atau dapat mengimplementasikan akhlak terpuji dan juga menghindari akhlak-akhlak tercela seperti tadi foya-foya, sum'ah, riya, takabur, dan juga hasad dalam kehidupan mereka sehari-hari di lingkungan sekolah maupun masyarakat nanti. Baik, bisa saya tangkap tentang area pengembangannya, yakni Bu Isaroh ingin mengembangkan keterampilan siswa dalam pemanfaatan perbuatan terpuji, kemudian menghindari perbuatan tercela tadi, Bu Isaroh. Baik, untuk model pembelajaran apa yang akan Bu Isaroh gunakan dalam hal ini untuk mencapai tujuan tadi, Bu Isaroh? Ya, baik, Marslah. Model pembelajaran sendiri saya menggunakan model pembelajaran PJBL, yaitu Project Based Learning. Baik, tentunya dengan sintak-sintaknya Bu Isaroh. Ya, baik. Kemudian strategi apa dalam hal ini untuk mengguiding pembelajaran Bu Isaroh agar lebih sampai kepada tujuan? Strategi pembelajaran sendiri yang saya gunakan ada dua. Yang pertama ada FGD. Baik, FGD. Yang kedua ada diferensiasi. Baik. Bisa saya tangkap ada dua ya Bu Isaroh strateginya tadi. Yang pertama FGD, yang kedua yakni pembelajaran berdiferensiasi. Boleh dijelaskan Bu Isaroh tentang maksud dari FGD tadi, yaitu yang sudah Bu Isaroh berikan penjelasan sedikit, fokus grup diskusi, betul nggih? Ya, tentang forum grup diskusi. Ya. Jadi FGD atau fokus group discussion yaitu diskusi kelompok kecil yang mana nanti saya di kelas itu akan membagi siswa saya menjadi kelompok-kelompok kecil yang mana bermanfaat untuk membangkitkan ide, juga menyimpulkan poin-poin penting, dan juga siswa-siswa diharapkan juga bisa meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan mereka serta menyelesaikan masalah yang ada di lingkup kelas. Baik. Bagaimana untuk yang strategi pembelajaran berdiferensiasi Ibu? Diferensiasi apa yang mungkin akan Ibu tujukan pada saat observasi nanti? Diferensiasi yang saya gunakan yaitu diferensiasi yang berupa produk. Bisa dijelaskan Ibu diferensiasi produk untuk hasil yang akan Ibu maksudkan? Diferensiasi produk yaitu siswa dapat menghasilkan keterampilan-keterampilan yang mana produknya itu berupa teks drama atau role play. Dan yang kedua yaitu siswa dapat menghasilkan karya berupa quotes motivasi yang baik di kehidupan mereka. Oke, baik. Bisa saya tangkap diferensiasi produk yang akan siswa hasilkan yakni tentang quote, kemudian tentang itu teks drama atau role play. Begitu ya Bu Isaroh nggih. Baik, luar biasa sekali Bu Isaroh, sangat kreatif sekali. Untuk penilaian Ibu Isaroh, dalam hal ini penilaian apa yang akan Ibu gunakan dalam observasi nanti? Oke. Penilaiannya sendiri atau asesmen ya Bu. Penilaiannya sendiri di sini ada 3. Yang pertama tentunya penilaian keterampilan hasil dari siswa-siswa saya tadi yang berupa produknya, dan yang kedua penilaian pengetahuan berupa tes tulis dan juga penilaian sikap. Baik, bisa saya tangkap ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan dalam observasi saya nanti, yaitu yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, betul Ibu, yaitu tes tertulis, pengetahuan
keterampilan dari produk diferensiasi tadi, dan yang terakhir penilaian sikap yaitu observasi. Betul nggih Bu? Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu yang ingin saya dapatkan yakni sasaran kelas. Kelas berapa yang akan Ibu ingin laksanakan observasi untuk kita nanti pelaksanaan nanti? Di kelas 10 TL2. 10 TL2, oke. Untuk waktunya Bu? Waktunya hari Senin tanggal 7 Oktober 2024. Oke, kebetulan saya di hari Senin pas tidak mengajar Ibu. Oke. Kemudian waktu itu jam keberapa Bu? Jam kedua sampai jam keempat. Baik, saya ulas kembali dan konfirmasi kembali. Kita akan melaksanakan observasi hari Senin tanggal 7 Oktober 2024. Kelasnya 10 TL2, Teknik Kelistrikan 2 nggih. Kemudian jam kedua sampai jam keempat. Begitu nggih Bu Sarah nggih. Oke, baik. Oke, saya catat. Baik Bu Sarah. Saya cukupkan dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Besar harapan saya semoga poin-poin yang tadi sudah kita diskusikan akan menjadi acuan saya dalam pengamatan nanti ketika kita observasi, dan semoga poin-poin tadi terchecklist ada dan terchecklist lancar gitu Bu Sarah. Amin. Dan semoga sukses dalam observasinya. Sampai ketemu nanti pada observasi dan pasca observasi ya Bu Isarah. Siap. Dan saya cukupkan. Terima kasih Bu Isarah atas waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi percakapan pra observasi kami. Sampai ketemu lagi pada sesi observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
Aditya Saiful, Ezra, Ahmad Zakaria, Ananda, Arinal, Bayu, Davino, Dian, Dwi, Eka, Evan, Fadli, Faris, Farel. Sebelum Bu Isa membahas materi kita pada pagi hari ini apa kabarnya semuanya? Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Biar lebih semangat lagi kita hafalkan huruf hijaiyah ya. Dilakukan ya. 1, 2, 3. Alif, ba, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Mana judulnya menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar akhlak yang tidak baik ini? Atau kalian sendiri pernah melakukan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ya? A'udzubillahi min dzalik ya? Jangan. Jadi pada bab atau elemen akhlak ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama yaitu ya yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Lihat ya. Kita terlebih dahulu apa itu judul materi kita pada pagi hari ini, yaitu sikap foya-foya. Apa ya Mas Mbak foya-foya itu? Foya-foya artinya apa? Berlebihan. Jadi ketika kita memiliki sesuatu, ya jangan kita memiliki sifat atau sikap dilebih-lebihkan atau kita berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu gitu ya. Nah, menghindari sifat hidup berfoya-foya yang pertama. Ini di Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 bisa kalian perhatikan. Ini menyeru kepada kita sebagai hambanya, kita harus senantiasa menerapkan ini ya, agar kita tidak memiliki sikap foya-foya. Di ayat tersebut berbunyi wa atidal qurba. Ketika kita memiliki harta, siapa yang harus kita bantu terlebih dahulu? Siapa di sini? Wa atidal qurba, berikanlah hak kepada siapa? Kerabat dekat. Ketika kita diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu kan bentuknya banyak ya. Nah, di sini dalam hal ini adalah materi gitu ya.
Lah, siapa orang yang pertama yang harus kita bantu? Yang pertama adalah wa'alidal kurban, kerabat dekat kita. Setelah itu siapa? Wal miskin, yaitu orang-orang miskin atau fakir miskin. Dan yang ketiga siapa? Wabnas sabil, orang yang dalam perjalanan, gitu ya. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, fakir miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu, gitu ya. Ketika kita diberikan harta rezeki, silahkan kita salurkan kepada saudara-saudara kita. 3 ini yang paling utama ya di Quran, surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Selanjutnya, foya-foya itu kan tadi artinya berlebihan. Berlebihan itu ternyata tidak cuma dengan materi. Ternyata berlebihan itu ada apa, Mas Farel? Nomor 1. Ada minuman. Dalam makanan dan minuman kita juga tidak boleh berlebihan. Contohnya diberikan uang saku yang banyak sama orang tuanya, tidak ditabung tapi malah dihabiskan, dibuat makan terus sampai perutnya buncit gitu ya, sampai lekaran bahasa Jawanya ya, sampai berlebihan. Nggak boleh ya, makan dan minum itu harus cukupnya gitu. Yang kedua apa ya, no? Berbicara juga tidak boleh berlebihan. Ayo, ada nggak di kelas ini yang berbicara berlebihan? Ada? Tidak? Ya. Kalau sudah tahu materinya berarti nanti diintrospeksi diri masing-masing ya. Jadi di dalam berbicara kita juga tidak boleh berlebihan. Gitu. Dan yang ketiga di penampilan juga tidak boleh berlebihan, sewajarnya. Misalkan seorang laki-laki itu wajarnya memakai apa sih, berpakaian seperti apa, gitu ya. Oh, tidak boleh pakai apa, Bu? Tidak boleh memakai perhiasan, gitu ya. Yo, laki-laki menunjukkan penampilan seperti laki-laki. Jangan sampai seperti yang disebutkan Mas Farel tadi, laki-laki memakai perhiasan. Karena yang memakai perhiasan itu adalah wanita, gitu ya. Dan wanita, gitu ya. Dan wanita juga berpenampilan seperti wanita, jangan seperti laki-laki, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Gampang ya materinya ya. Materinya gampang. Terus cara menghindari sikap hidup berfoya-foya itu seperti apa ya? Sikap berfoya, 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bersikap rendah hati. Semuanya. Kalau semoga ya semuanya. Mas Farel semuanya 1 sampai 5 sudah. Ya. Selanjutnya materi yang kedua, riya dan sum'ah itu hampir sama. Hanya bedanya kalau di sum'ah itu pelakunya itu lebih dia itu riya dan sum'ah itu artinya pamer ya. Nah, pamernya ketika yang sum'ah itu dari sifat takabur. Itu apa takabur? Ya, sombong. Ada yang di sini sombong? Ya, alhamdulillah tidak. Ya. Takabur di sini memiliki pengertian sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Biasanya orang yang takabur ini selalu memiliki sifat yang suka meremehkan. Apa itu ya temanku, gitu biasanya seperti itu ya, meremehkan orang lain, gitu ya. Dan tidak mau mengakui kehebatan temannya, gitu. Terus sifat takabur itu
dampak negatifnya ke dalam kehidupan kita itu nggak baik ya. Ketika kamu merasa diri kamu paling hebat, paling baik gitu, biasanya dampaknya negatifnya itu biasanya akan mengurangi rasa kasih sayangnya Allah gitu ya. Nggak mau kan nggak disayangi sama Allah? Mau nggak? Nggak ya. Terus biasanya juga akan dijauhi karena kamu merasa paling hebat, jadi temanmu tuh kan males gitu ya, sama kamu tuh males gitu ya. Aku gah gitu ya, nggak mau berteman dengan dia karena dia merasa dirinya paling bisa gitu ya, paling mampu gitu ya. Padahal kita kan harus berkolaborasi atau berteman, bersilaturahim dengan baik dengan teman-teman kita gitu kan, agar juga kan kita nggak mungkin ini ya apa namanya hidup sendiri. Kita itu kan apa, makhluk sosial kan ya, kan kita butuh bantuan orang lain ya dalam setiap harinya kita. Terus sifat hasad. Hasad ini apa ya hasad? Apa mas biar gak nangkep apa ya sifat hasad itu apa ya? Hasad adalah sifat seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh sesuatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Kalau contoh di kelas atau di sekolah itu seperti apa ya hasad itu? Ada semua ya Allah. Gak memiliki sifat hasad katanya. Hasad itu iri, dengki. Terus satunya ke teman yang lainnya gitu. Ada katanya Mas gak ada. Lah dampak dari hasad sendiri tadi kan nggak ada. Kalau misalkan ada, ini biasanya kalau orang yang memiliki hasad itu dia berarti berlawanan dengan takdirnya Allah gitu ya. Terus yang kedua biasanya hatinya itu susah karena dia memiliki rasa iri dengki gitu ya. Keinginan berdoa kepada Allah. Biasanya kalau hatinya nggak bersih itu kan terhalangnya doa kepada Allah. Biasanya juga suka meremehkan atau merendahkan gitu ya. Agar tidak kita memiliki sifat hasad, mari kita senangkan diri kepada Allah, memperbanyak rasa syukur kita agar kita tidak memiliki rasa iri dengki terhadap takdir orang lain gitu ya. Misalkan dalam satu kelas ini Mas Farel ini alhamdulillah diberikan keluarga yang baik, orang tua yang baik, rezeki yang baik, diberikan kecerdasan yang baik gitu ya. Terus disiplin ya, kalian harus melihat Mas Farel, oh Farel bisa, pasti otomatis aku bisa. Jangan malah iri atau menghasut teman yang lain agar tidak menyukai temannya. Bisa dipraktekkan. Oke, setelah selesai tadi materi yang sudah Bu Isa paparkan, kita duduk dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita sepakati minggu yang kemarin ya, pertemuan yang kemarin ya. Silahkan masing-masing kelompok membuat tugasnya masing-masing, yaitu membuat quotes. Tujuannya apa quotes kehidupan
kehidupan sehari-hari tentang tadi gitu ya, akhlak foya-foya, sum'ah, takabur ya, silahkan dibuat quotes-nya dan nanti kita publikasikan di media sosial kita gitu ya, agar orang-orang senantiasa apa juga tidak memiliki sifat-sifat yang seperti tadi ya, foya-foya, sum'ah, takabur ya, dan hasad gitu ya. Terus kelompok yang selanjutnya silahkan dibuat teks dramanya, nanti kita praktekkan dramanya gitu ya, role play-nya ya. Dan yang kelompok terakhir silahkan dibuat materi ke dalam bentuk PPT. Karya yang kalian buat nanti kita presentasikan satu persatu kelompok dan Bu Isa akan menilai juga satu persatu kelompok masing-masing. Bisa dipahami sampai sini? Silakan mulai berdiskusi. Ya, teks drama. Silakan didiskusikan dulu. Ini tugasnya kelompok ini membuat ya, Mungkin mantan ngeri ya. Kalau misalnya hasad bisa kan dia berarti bisa Mas Tommy ini ada bagaimana kelompok teks drama dan role play. Silakan dipelajari teksnya juga dibuat dan dihafalkan. yang dilakukan, yang dibicarakan nama itu benar, dilakukan itu untuk orang lain. Dilakukan dengan perilaku menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. Nah, itu kan bagus. Nah, ini kan bagus. Kita semua damai. Menjalin silaturahmi dengan teman secara baik.
Mas Dani itu membuat PPT sampai membeli tentang Sabang Iman. Bentar Bu. kan semuanya ini kelompok yang sudah siap adalah kelompok dari Mas Ahmad. Silahkan dipresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Quotes akan mempresentasikan karya kami. Membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Orang beriman dan beramal saleh yang akan memasukkan ke surga diberi petunjuk dengan kata-kata yang thayyib dan jalan yang terpuji. Sekolah pada jam istirahat Fira si anak culun menyendiri seperti biasanya. Lalu datanglah Nae, Via, dan Rae, si anak yang suka membuli, menghampiri Fira. Lalu terjadilah dialog berikut. Lihat tuh, Fira lagi sendirian. Pas banget nih, samperin yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami membuat PPT yang berisi materi tentang cabang-cabang iman. Perkenalkan, nama saya Davino Bintang Utaraja, presensi 8. Nama saya Rata Prima Dewi, nomor urut 27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiran Salugres, absen 21. Perkenalkan, nama saya Nandito, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Mas Maralam, nomor absen 1. Berikut adalah materi yang akan kami presentasikan. Cabang iman yang berkaitan dengan hati. Apa itu cabang iman yang berkaitan dengan hati? Cabang iman yang berkaitan dengan hati, niat dan akidah adalah iman yang penuh keyakinan, yang terpatri dalam hati dan perasaan ragus tanpa ada perasaan ragus sedikit pun. Oke, terima
untuk seluruh kelompok yang sudah berdiskusi dan presentasi pada pagi hari ini. Berikan aplaus dulu untuk semuanya, semangatnya. Kalian luar biasa dan hebat. Dari kelompok quotes, dari kelompok PPT, dari kelompok teks drama dan juga role play-nya gitu ya, begitu luar biasa dan hebat. Bu Isa ucapkan banyak-banyak terima kasih. Materi kita pada pagi hari ini semoga kita semuanya bisa apa yang sudah kalian tadi kerjakan bisa kalian implementasikan dan juga praktekkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu. Bisa? Bisa. Itu. Jadi tadi dari keseluruhan materi yang sudah kita pelajari dan juga sudah kalian bahas, kira-kira dari keseluruhan itu foya-foya, hasud, sum'ah, takabur dan juga hasad itu perilaku-perilaku yang termasuk apa? Akhlak tercela. Sehingga akhlak-akhlak yang tadi yang sudah kita pelajari harus bisa kita menghindarinya seperti itu. Agar kehidupan kita menjadi hambanya Allah yang selalu diridhoi Allah dan juga dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik karena sudah menghindari akhlak-akhlak yang tidak baik tadi. Seperti itu ya. Ya, bisa diterima semuanya pada pagi hari ini materinya. Ya. Mari kita tutup pembelajaran kita. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan pertemuan kita yang selanjutnya di materi yang berbeda, gitu ya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca kalimat penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditambah satu lagi doa mau istirahat ya, mau makan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wasaqahum Rabbul saraban tahura. Terima kasih dari Bu Isa dan Propel Pendidikan Agama Islam pada pagi hari ini. Bu Isa cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan saya Marsilah SPD CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini saya dibersamai oleh Ibu Eri Handayani SPD selaku pengajar praktek saya dan rekan sejawat saya Ibu Isaroh SPDI selaku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Berikut kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isaroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Isaroh? Alhamdulillah luar biasa. Baik, sehat. Baik Bu Isaroh, hari ini free ya? Alhamdulillah free. Baik Bu Isaroh, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi karena kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi yakni tanggal 5 Oktober 2024 dan kegiatan observasi tanggal 7 Oktober 2024. Nah, kegiatan kali ini yaitu namanya kegiatan pasca observasi Bu Isaroh. Nah, perkenankan saya, tujuan dari kegiatan ini adalah saya mau mengajak Bu Isaroh berdiskusi tentang pembelajaran di kelas 10 TL2 pada tanggal 7 Oktober 2024 yang Bu Isaroh sudah laksanakan kemarin. Begitu ya Bu Isaroh? Baik, Marsilah. Namun sebelum itu, sebelum kita diskusi, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang mohon izin ingin saya sampaikan kepada Bu Isaroh. Berkenan ya Bu? Silakan Bu.
Baik Bu Sarah, sebelum pertanyaan saya mulai, ini saya mencoba mengingatkan kembali dari kegiatan pra-observasi tempo lalu, di mana tujuan pembelajaran yang telah Bu Sarah gali, yaitu peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari perilaku berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur, dan hasad. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai tentunya untuk siswa, keterampilan siswa untuk dapat mengimplementasikan akhlak terpuji dan juga menghindari akhlak tercela, foya-foya, sum'ah, riya, takabur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini tentunya Bu Isara memiliki strategi yang ingin diterapkan dalam pembelajaran yang Bu Isara. Izin mengingatkan, di sini kemarin kita ada pra-observasi, yakni FGD, Forum Group Discussion. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi produk. Betul ya Bu? Betul, teman. Baik, kemarin pada tanggal 7 Oktober 2024, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa membersamai Bu Isara dalam pembelajaran di kelas 10 TL2. Bagaimana perasaan Bu Isara ketika pembelajaran di kelas 10 TL2 berlangsung? Ya, baik masalah, saya akan mencoba menjawab. Kalau ditanya masalah perasaan, sesungguhnya ini masih sedikit puas gitu. Karena puas sedikit puas gitu ya. Karena masih ada hal yang belum saya lakukan. Betul ya, di tanggal 7 Oktober. Lalu bagaimana perasaan Bu Isara ketika saya hadir dalam observasi di tanggal 7 Oktober 2024 pada saat di kelas 10 TL2 tentunya? Ya, dari masalah perasaan saya bercampur aduk ya, nervous gitu ya. Biasanya kan saya kan mengajarnya hanya saya dan siswa-siswa. Jadi ini dibersamai, diamati oleh mahasiswa. Tapi itu tidak menjadi suatu kendala nih Bu Isara. Terima kasih sebelumnya Bu. Baik Bu, boleh diceritakan kembali Bu terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di 10 TL2 terkait hal-hal yang sudah Ibu rencanakan di ketercapaian tujuan dan indikator pembelajaran pada saat kita melaksanakan pra-observasi. Terima kasih pertanyaannya. Dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan, alhamdulillah sudah baik dan sudah sesuai dengan perencanaan dalam modul saya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tujuan pembelajaran tadi sudah dibacakan oleh Bu Nasra, sudah diingatkan bahwasanya tujuan pembelajaran saya itu peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari sikap dari akhlak yang tidak baik, yaitu foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Itu saya sudah tercapai gitu. Dan yang poin ketiga yaitu strategi pembelajaran saya di sini saya menggunakan dua. Yang pertama ada FGD, yaitu fokus group discussion, dan yang kedua proses pembelajaran saya, strategi pembelajaran saya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi berupa produk. Produk di sini saya sudah memberikan pilihan kepada siswa-siswa saya, yaitu tentang diferensiasi produk ini. Yang pertama tentang produknya, siswa bisa membuat PPT, dan yang kedua siswa bisa membuat teks drama kemudian di role playkan, dan yang ketiga siswa bisa membuat quotes gitu yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bu Isara. Bagaimana untuk pembelajaran PJBL-nya Bu? Apakah menurut Bu Isara kemarin terlaksana? Sudah terlaksana karena siswa saya sudah berhasil gitu ya membuat produk berupa tadi teks drama, kemudian dirompekkan, kemudian bisa membuat PPT juga, dan yang ketiga bisa membuat quotes, kemudian quotes itu dipublikasikan agar harapannya bisa membuat halayak ramai gitu dalam bersosial media, juga memberikan dampak yang positif. Baik, luar biasa sekali. Bisa saya note di sini bahwa pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan yaitu di kelas 10 TL2 bahwa sudah sesuai dengan rencana nih, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, strategi yang panjenengan harapkan yaitu FGD, Forum Group Discussion, dan strategi pembelajaran berdiferensiasi produk juga sudah nampak, di mana kemarin juga saya mengamati
bahwa panjenengan sudah membuat grup-grup grup sesuai dengan pemilihan mereka, yaitu di mana mereka berdasarkan produk yang mereka minati. Ada yang role play drama, kemudian yang kedua PPT, kemudian yang ketiga tadi quotes gitu ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Terus bagaimana di sini saya tadi membuat catatan agak sedikit puas mungkin dari skala 1 sampai 4 kalau panjenengan bisa menggambarkan panjenengan ada di skala berapa Bu? 1 sampai 4. Ini karena terima kasih buat pertanyaannya. Ini karena yang ditanya saya guru agama gitu. Jadi kesempurnaan itu kan hanya dari Allah. Jadi saya lihat diri saya itu dari 3. Baik, bisa. Tidak 4 ya bisa Baik. Nah tentunya untuk menuju ini ada hambatan-hambatan yang mungkin Bu Sarah kendalakan, karena tadi di awal saya menanyakan perasaan agak sedikit puas. Mungkin ada beberapa yang belum terlaksana. Menurut Bu Sarah, kira-kira hambatan yang dilakukan pada saat melaksanakan pembelajaran di tanggal 7 Oktober 2024 menurut Bu Sarah apa? Masalah hambatannya sendiri menurut saya sepertinya itu anak-anak saya itu kurang antusias dan kurang aktif dalam proses pembelajaran saya kemarin. Kurang antusias kurang aktif dan antusias. Baik, di catatan saya kemarin juga saya sudah mengamati memang aspek dan strategi pengembangan yang panjenengan melakukan, yaitu forum group discussion memang tercatat ada, namun di catatan pengamatan saya itu memang keterlibatan murid kurang maksimal di depan itu memang betul saya mengamati beberapa murid walaupun tidak semua di belakang mungkin ada yang kurang aktif, kurang antusias dalam FGD-nya gitu. Menurut panjenengan dari hambatan-hambatan tersebut, menurut panjenengan alasan yang ada itu apa Bu? Kenapa kok murid kurang antusias dan kurang aktif di dalam pembelajaran panjenengan khususnya pada saat melaksanakan kegiatan FGD tersebut? Baik, masalah mungkin siswa saya atau mungkin diri saya itu kurang maksimal dalam mendampingi siswa. Yang kedua, mungkin saya kurang berkeliling mendekati siswa saya satu persatu atau per kelompoknya sehingga mereka itu merasa nyaman di zonanya. Ada lagi Bu? Baik, di sini bisa saya lihat bahwa identifikasi yang muncul itu mungkin karena panjenengan kurang mobile, kurang berkeliling ketika forum group discussion itu, kemudian kurang memaksimalkan peran siswa itu sendiri dalam kegiatan FGD. Nah, setelah kita Bu Sarah sudah mengidentifikasi alasan-alasan yang muncul, menurut Bu Sarah mungkin Bu Sarah punya langkah-langkah atau strategi ke depannya agar anak-anak itu tetap aktif, tetap antusias, tetap di sini tadi tidak hanya di zona nyaman. Itu menurut Bu Sarah langkah-langkah yang akan Bu Sarah laksanakan untuk pembelajaran ke depannya kenapa Bu? Jadi masalah yang menurut saya harus lebih memaksimalkan siswa saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya harus lebih memberi perhatian dan juga berkeliling mendekati mereka. Saya memaksimalkan jadi solusi untuk mengurangi atau meminimalisir atau hambatan yang terjadi di kelas, mungkin dengan akan lebih maksimal memerankan peran siswa, kemudian berkeliling, kemudian tadi benar-benar sehingga siswa itu merasa diperhatikan keterlibatannya. Baik Bu Sarah, kira-kira menurut panjenengan kapan panjenengan akan melaksanakan solusi dari kegiatan yang sudah panjenengan temukan yang sangat luar biasa ini? Secepatnya ya Bu Sarah, insya Allah pertemuan selanjutnya. Baik Bu Sarah, untuk pertemuan selanjutnya berarti di tiap hari Senin di kelas 10 TL2 di mode A nih. Mungkin satu lagi ya Bu Sarah.
skill. Oh, nggih. Jadi saya tahu perasaan mereka, sosial emosional mereka seperti apa, Nggih. sehingga saya lebih akan menerapkan strategi yang seperti apa untuk menemani mereka lebih maksimal lagi. Berarti di kegiatan proses pembelajaran ya, dengan akan mengadakan pengembangan area di proses itu ya, di proses kegiatan sehingga siswa dengan adanya sosial emosional ini keterlibatan siswa, peran siswa itu bisa tergali. Gitu ya bicara ya. Baik, misalnya sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan dari overall yang sudah kita ini diskusikan